Berarti 60 ribuan saat ini harga. Menurut lo itu adalah bukan harga terbaik ya? Belum baik banget sih. Akan dibawa sampai bawah, yakin pasti 50 ribu akan datang? Balik lagi, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu Kalau ya? gue ngomong gue tahu, gue sama aja kayak influencer pembohong lainnya gitu kan. Siapa bro influencer pembohong yang lain deh? Kita kasih solusi. Alvin Tanasta. Seru nih, gue manggil dia lagi. Kenapa? Karena isunya rame banget yang bilang belakangan ini adalah ketika influencer kripto, saham di bearish market ini udah pada ngilang. Ya, Tahu bro ya? tahu. Nah, makanya gue coba panggil lu lagi di sini. Apakah beneran lu ngilang? Sebenarnya yang ngilang itu ada dua konteks. Memang dia rehat sejenak karena diem itu bagian dari strategi, atau memang dia gembel aja. Maksudnya dalam artian ilmunya tuh kosong. Jadinya ya memang harus dia diem karena nggak tahu mau ngapain. Ya memang karena ini sebenarnya udah kejadian ya di Oke. bear market sebelumnya juga itu. Gue kan salah satu content creator yang bahas kripto pertama kali ya di sosmed. Tahun? Tahun itu tahun 2020 lah, Oke. 2020-an gue mulai. Oke. Dan waktu itu belum banyak yang bahas gitu kan. Oke. Dan ya gitu. Dan kemarin kan waktu bull market itu rame banget. Dan waktu bear market itu kan gue masih buat konten kripto ya. Bear market yang sebelumnya ya, bukan yang sekarang ya. Itu sekitar tahun 2022, 2023 itu sepi banget. 2023 awal itu sepi banget. Dan akhirnya ya karena memang gue nggak banyak movement juga ya. Gue waktu itu beli di harga bawah ya di bear market ini. Lo bisa lihat average gue itu waktu itu di 31.000. Oh, konten lu ini viral nih bro. Lu Ya, ngelepas ini semua Bitcoin lu rame kan? Ini gue jual kemarin Oktober 2025. Lu beli pas di 31 ribu tuh Ya. harga Bitcoin. Itu gue beli waktu market lagi sepi-sepinya. Jadi market bear market di 2022 itu gue beli lumayan banyak. Jadi waktu itu ya sepi banget, nggak ada yang bahas soal kripto gitu. Dan ya udah setelah gue beli ya gue simpen terus sampai ya kemarin Oktober 2025 gue jual semua. Oh, pasti all time high ya? Iya, mendekati all time high. Yes. Oh iya. Mendekati all time high berarti kan dia 126 ribu tuh Bitcoin. Akhirnya dia turun pas di tanggal 28 Oktober. Lu jualnya, gua cek di exchange, harga Bitcoinnya 116 ribu. Iya, gue Cantik jual juga lo jual segituan. di angka segitu. Ya karena balik lagi prinsip gue itu kan sebenarnya semuanya bisa dilihat bro. Jadi waktu Bitcoin lagi under value, mungkin gue jelasin prinsip gue dulu ya. Prinsip gue itu selalu beli aset saat harganya under value gitu. Dan saat aset itu udah over value ya kita jual gitu loh. Kita jangan coba ngerasa lebih pintar dari market gitu. Kayak kita saat aset sudah over value kita tetap beli terus, ya itu kan kita ngambil resiko yang nggak kita perlukan gitu kan. Dan memang ini yang banyak di-push kan influencer kemarin kan, Bitcoin udah tinggi-tingginya mereka masih pada saranin beli gitu kan. Ada yang ngasih target 150, ada yang 200 ribu. Terus ya akhirnya jeblok kan sekarang ke 60 ribu dan ya gitu. Terus pada ngilang ya kan, seolah-olah mereka nggak pernah ngomong hal seperti itu. Ya memang zaman sekarang harus hati-hati sih dengerin orang sih bro. Gini bro, lu kan awalnya berarti kan bisa dibilang adalah, gue gak tahu lu Rido apa enggak ya. Lu kan pasti kan percaya sama Bitcoin. Ya makanya lu masuk di angka 31 ribu. Beli Bitcoin. Ya gue juga sebenarnya kepo sih, lu masuk di angka segitu dengan berapa budget lu gitu lah ya. Aset lu atau porto lu gitu. Boleh open gak sih bro? Ya kalau nominal itu rahasia lah. Cuman kalau secara presentasi gue ini nggak terlalu heavy on crypto sih. Gue masih lebih banyak saham. Iya, gitu. Tapi at least kan lu sempat percaya lah. Ya. Tapi sebenarnya jual tuh bukan berarti nggak percaya juga sih. Gue bingung juga ya. Lu masuk, lu percaya sama Bitcoin, nah lu alasan keluar di all out abis tuh berarti ya? Abis. Lu dijual. Kenapa? Karena simpel aja. Karena lu nggak percaya sama Bitcoin. Bukan. Lebih ke harganya sudah overvalue gitu kan. Kan kita investasi, namanya investasi tuh kita beli saat aset itu under value, kita jual saat over value, ya kan? Itu esensi dari investasi kan. Mau kita beli properti, saham, emas, dan Bitcoin, hakikatnya Bitcoin ini adalah store of value gitu kan. Kayak emas. Basically Bitcoin ini emas, tapi di digital aja gitu kan. Gue dulu udah sering buat video ngejelasin persamaan Bitcoin sama emas gitu. Dan by
all kind of different metrics ya. Kan gue dulu sempat jadi cryptocurrency analis ya. Jadi gue analisa data on chain ya, bukan cuma liatin chart doang. Kita literally lihat what's happening in the blockchain. Gitu kan. Dari matrix on chain, ya saat Bitcoin sudah di atas 100 ribuan itu sudah overvalue. Taunya dari mana? Ya matrix on chain itu tadi. Iya, maksudnya boleh tahu nggak indikasinya apa aja? Contoh, misal yang satu yang gue sering lihat itu MVRV. Jadi market price over realized value gitu ya. Jadi kalau average orang-orang ini sudah terlalu kalau harga Bitcoin sudah terlalu tinggi dari average orang-orang, itu pasti dia akan turun. Gitu kan. Jadi market price-nya itu sudah jauh lebih tinggi daripada realized price-nya. Sebenarnya hukum dasar supply demand aja sih ya. Akan nyambung ke situ nggak sih? Iya, supply and demand. Ya, mostly supply and demand gitu. Tapi kan masih 21 juta, masih mungkin ratusan tahun lagi habisnya. Mungkin. Sebenarnya masalahnya bukan di situ. Lebih ke intinya gue kalau sebagai investor, gue pingin harga yang bagus, jauh lebih bagus daripada banyak investor lainnya gitu kan. Dan tentunya harga itu bukan ya 100 ribuan pada saat itu gitu kan. Makanya kenapa gue bisa beli di itu kan di tadi 31 ribu kan average gue ya. Gue sempat beli di 19 ribu, 20 ribu, ada yang beli di 40 ribu. Pokoknya average-nya kemarin tuh 31 ribu. Pada artinya ya itu kan saat Bitcoin itu undervalue kan. By on-chain metrics ini undervalue ya. Saat itu gue beli, kalau udah overvalue jual. Ya kalau misal at some point Bitcoin ini jadi undervalue lagi ya gue akan beli lagi. Karena Bitcoin is a store of value gitu ya. Jadi ini ngelengkapi portofolio gue istilahnya. Kan gue mainly investor saham. Cuman gue open juga untuk invest di hal-hal lain selain saham. Asal harganya itu tadi bagus. Ya kan? Karena kita cari kesempatan kan kita bisa di kemana aja. Gitu. Berarti lu percaya nanti Bitcoin akan turun banget dan lu akan serok lagi? Well, turun banget itu kita nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Jadi prinsip gua kalau harganya bagus beli. Apakah Bitcoin harganya akan turun parah banget? Nggak ada yang tahu. Gue bukan kayak influencer lain yang sok bisa ngeramal ya. Oh ini Bitcoin bakal jatuh segini, ini segini. Karena di market itu sebenarnya nggak ada yang bisa memprediksi harga. Kalau orang bisa memprediksi harga, semua bisa jadi kaya dong, gitu kan. Jadi prinsip gue adalah kalau Bitcoin menyentuh level atau harga yang gue mau, ya gue beli. Kalau Bitcoin ternyata nggak menyentuh itu, ya udah gue cari aset lainnya, gitu kan. Ukuran lu bahwa ini adalah harganya menurut gue pas, boleh berbagi nggak? Karena kan pasti lu punya analisa kan. Ya. Dan setuju, semua analisa belum tentu semuanya benar. Begitupun harus fair juga sih. Analisa juga belum tentu semuanya salah. Nah maksud gue ukuran lo tuh adalah harga yang pas menurut lo berapa? Ya. Dari analisa lo, dari ilmu yang lo bagikan, yang lo punya member kan 500-an juga tuh. Ya kan, dan ini di luar topik dikit ya. Dia punya member 500-an dan kenaikan pertumbuhan lo dari belakangan ini, pertumbuhan member-member lo itu bisa 2 kali lipat bro ya? Iya, dalam waktu berapa lama? Tapi ini yang super cuan saham ya. Super cuan saham. Gua nggak ada grup atau komunitas kripto sih. Oh oke. Ya tapi kan itu bagian dari analisa kan sebetulnya. Gua ngomong industri keuangan secara global dulu nih. Lo punya ilmu untuk menganalisis gitu loh. Ya. Nah maksud gue untuk Bitcoin itu sendiri menurut lo harga yang pantas untuk masuk, mau nanti momentum Piala Dunia misalnya, mau nanti momentum cycle misalnya, apapun itu bentuk momentumnya, berapa bro? Kalau kita lihat data on-chain ya, harga yang gue suka ya, ini harga yang gue suka ya, bukan rekomendasi finansial atau apa, ya itu lu mau beli Bitcoin di mana kan terserah lu ya. Gue nggak ikut campur, tapi harga yang menurut gue bagus itu di 50 ribuan. 50 ribuan? Ya, 50 ribuan atau ke bawah. Itu gue mulai akan koleksi Bitcoin lumayan banyak. Gitu ada yang bilang katanya bisa sampai 50 ribu, 40 ribu. Dan bahkan Piala Dunia bisa 20 ribu, nggak mungkin ya? Nggak, itu gue nggak tahu ya, maksudnya siapa yang memprediksi gitu. Cuman balik lagi market nggak ada yang tahu arahnya bakal kemana. Cuman balik itu tadi, kalau harganya bagus nih, ya gue beli. Kalau harganya ternyata nggak pernah bagus, ya gue nggak beli gitu kan. Apa ukurannya bahwa 50 ribu itu adalah harga yang bagus? Dari data itu tadi. Jadi iya, mesti apa? Yang pertama itu MVRV ratio. Ini gue pernah jelasin di video gue sebelumnya ya. Jadi itu tadi MVRV ratio itu harga average semua yang
investor Bitcoin ini pernah beli, termasuk yang sebelum-sebelumnya ya. Dari tahun lama banget lah dari Bitcoin itu ada, average-nya berapa. Kalau harga market sekarang sudah mendekati itu adalah waktu yang bagus kan. Atau bahkan di bawah itu. Jadi kalau di bawah itu berarti tuh nanti MVRV ratio itu di bawah 1. Gitu. Kalau di bawah itu kan berarti itu momen yang bagus kan. Ya, jadi ya berarti kita dapat harga yang lebih bagus daripada semua investor Bitcoin sekarang gitu kan. Berarti ya waktunya beli. Kalau MVRV sudah jauh di atas 1, let's say 2 atau 3, itu biasanya kan peak bull market. Gitu kan. Jadi rata-rata investor Bitcoin nih average-nya 30.000. Sekarang market price 100.000 contoh ya. Ya kan it's not a good time to buy gitu loh. Kebanyakan orang average-nya sudah rendah and most likely kalau terjadi apa-apa they're likely looking to sell gitu kan. Ya kan kalau market ada ketidakpastian ya udah mereka jual, mereka pindah ke aset yang lain. Dan kalau lu average-nya tinggi ya lu yang dirugikan gitu kan. Oke, berarti 60 ribuan saat ini harga menurut lo itu adalah bukan harga terbaik ya? Cukup baik ya, cukup baik tapi belum baik banget sih. Akan dibawa sampai bawah? Yakin pasti 50 ribu akan datang? Nah, balik lagi, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kalau gue ngomong gue tahu, gue sama aja kayak influencer pembohong lainnya gitu kan. Siapa bro influencer pembohong yang lainnya? Banyak lah. Yang pada jualan kelas? Ya jualan kelas balik lagi nggak apa-apa ya. Asal lu jangan pakai deceptive marketing kan. Lu jangan bohongin member gitu kan. Lu jangan flexing gitu kan. Kalau hal-hal kayak gitu kan nggak baik. Kalau lu jualan kelas secara benar, lu ngasih ilmu, that's a good thing gitu kan. Oke. Emang ya mobilnya merek apa? Oh anyway. Menarik juga ya kalau 50 ribu US dollar Bitcoin, lu akan nyerok berapa rupiah bro? Tergantung ya. Cuman generally memang karena Bitcoin ini sifatnya store of value, gue lebih suka saham. Gue jauh lebih suka saham. Bitcoin ini store of value, kalau gue bingung gue naruh duit gue di mana lagi gitu sih. Berarti berapa persen dari porto lu? Maybe 20% maksimal. 20%. Ya, gue pikir lu akan ngomong di bawah 10% gitu loh. Kayak, berarti masih ada sisi... Kalau harganya bagus banget, 20% sih gue gas sih. 20% dari portofolio lu lah ya? Ya. Oke, dan itu langsung terbang? Menurut analisa lu aja? Oh ya nggak tahu. Namanya investor kita kan harus sabar. Gitu kan. Kalau kita nggak sabar, kita jadinya buy high sell low gitu kan. Ya kan. Kita kalau nggak sabar kan, kita beli di harga tinggi, terus kita lihat asetnya turun, terus kita jual kan akhirnya. Kalau kita nggak sabar juga kan mungkin kita udah beli di harga bagus nih, tapi karena kita nggak sabar nih, wah ini duit gue kok nggak naik-naik ya, gue nggak naik-naik, terus dijual. Terus ternyata setelah dijual 2 bulan lagi naik. Nah gimana itu tuh? Itu 50% itu adalah kisah hidup gue juga tuh, tapi sisanya beda. Apa itu? Gue beli dari 120 ribuan, beli lagi di 100 belasan, di saat lu ngelepas tuh gue beli tuh. Terakhir gue lupa 90 ribuan apa berapa gitu, gue beli lagi. Turun, nyungsep, kemakan influencer itu bro. Lah 60 ribu, udah ntar dulu dah. Gue tahan dulu aja dah gitu. Iya, makanya kemarin kan gue udah sempet bahas soal kripto ya, kayak di podcast terakhir kita kan bahas soal kripto. Gue bahas sisi gelap kripto ya. Itu kan banyak hujat gue bro di komen. Kayak pada wah ini siapa sih gitu kan. Terus tiba-tiba gue post yang video tadi tuh, terus video gue rame, wah ternyata benar ya Alvin gini-gini. Sekarang mana orang-orang yang hujat lo yang pas lo bilang lo ngejual di average 31 ribuan? Ya mungkin udah pada rungkat kali. Nggak ngomong, nggak nyerang lo lagi? Nggak ada lah. Enggak ya? Nggak. Oke, berarti Bitcoin nasibnya nanti bisa jadi mungkin 50 ribuan atau apapun itu ya. Bagaimana Bitcoin dulu sebelum ke saham ya? Gue ntar menarik bahas mengenai IHSG yang sampai 6 ribuan ini. Lu kan memang spesialis ya, fokus di sana gitu ya. Tapi gue pengen bahas dari Bitcoin itu sendiri. Kalau memang aset yang beresiko, tanda kutip yang volatilitasnya tinggi, ini apakah ada hubungannya dengan perang Iran dan Amerika ketika harga Bitcoin semakin menurun, kadang sempat 70 ribuan lagi kemarin, sempat turun lagi, ini ada korelasinya nggak sih antara minyak apa segala macam ya Bitcoin ini?
Kalau ngomongin Bitcoin ya itu sebenarnya agak susah cari korelasinya. Menurut gua kalau nggak ada perang Iran Israel, kalau memang Bitcoin waktunya turun ya dia bakal turun gitu sih. Jadi Bitcoin ini memang kan tempatnya di dunia investasi, dia kan sebagai alternatif aset. Kadang pun misal indeks saham turun, Bitcoin kan bisa naik. Iya. Gitu ya. Jadi korelasinya kecil sih gue lihat sih. Justru kan kalau orang mikir ya, contoh sekarang kan gold naik ya. Iya. Kata orang kan gold safe haven. Tapi Bitcoin secara identitas itu kan seperti sama gold kan. Iya. Dia safe haven juga, tapi digital gitu kan. Oke. Nah, buktinya turun gitu. Jadi menurut gua Bitcoin ini adalah aset di dunia yang paling nggak terkolerasi sama event geopolitik atau pasar-pasar di dunia lainnya gitu sih. Jadi nggak susah cari korelasinya gitu kan. Kalau pasar saham kan misal ada perang kan dia bisa turun kan. Kalau Bitcoin ini nggak tahu gitu. Kita nggak tahu Bitcoin ini turun dan naik saat kapan. Jadi makanya itu kan kita kebanyakan lihatnya cycle kan. Jadi ada tiap halving gitu kan, halving tiap 4 tahun itu kan ada cycle-nya. Jadi ada bull market, bear market. Jadi kayak lebih ke sudah ditentuin cycle-nya gitu daripada dia mengikuti event-event yang ada terjadi di dunia atau pasar-pasar lainnya. Tapi bukannya halving atau cycle-nya sudah berubah katanya Bitcoin? Masih nggak 4 tahun sekali itu? 3 tahun sekali gitu? Oh masih enggak. Oh masih, ada yang bilang katanya halving cycle sekarang udah berbeda gitu. Mungkin beda secara marketnya ya, mungkin secara potensi return dari Bitcoin itu ya pasti sudah nggak bisa sebesar dulu gitu kan, karena market cap kan sudah besar. Market cap sudah besar dan banyak institusi-institusi juga sudah masuk gitu, jadi mau seberapa tinggi lagi topnya untuk Bitcoin ya gua rasa udah nggak banyak gitu. Oh oke. Menarik ya untuk Bitcoin itu sendiri ya. Kalau untuk saham, lo spesial di sana. Nah artinya ini pasti ada dong hubungannya antara perangnya Amerika sama Iran. Kalau Bitcoin kan katanya agak sedikit berbeda. Kalau saham sekarang turun 6.900. Apakah ini bagian dari Iran dan Amerika? Atau di luar dari itu? Atau ekonomi memang beneran melemah? Atau seperti apa? Kok udah enak-enak 8.000 turun lagi 6.000. Eranya Bu Sri Mulyani lagi nih. Iya, jadi sebenarnya pertama banyak ya yang menyebabkan indeks turun ya. Kemarin kan ada istilahnya teguran dari MSCI. Jadi MSCI itu index fund yang banyak investasi di Indonesia. Jadi kebanyakan kan saham-saham di Indonesia itu banyak yang diinvestasi oleh institusi atau fund luar gitu kan. Jadi mereka seolah-olah memberikan teguran, ini kenapa kok nggak transparan gitu kan. Kenapa kok saham-saham yang naik ini saham-saham yang fundamentalnya kurang bagus gitu kan. Dan terjadi indikasi ada penggorengan gitu kan. Jadi MSCI memberikan teguran itu, terus ya kan OJK dari Bursa Efek kan merespon kan. Jadi sekarang kan memang lagi mencoba berbenah untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih transparan gitu sih. Ya, apakah ada hubungannya sama kayak sekarang yang lagi terjadi perang Iran Israel? Ya mungkin secara sentimen bisa mempengaruhi ya. Tapi yang utamanya karena itu tadi. MSCI berarti nanti kita udah dipastikan kena apa istilahnya trading halt ya? Oh itu kan kalau indeks turunnya banyak itu kita baru trading halt gitu. Sekarang 6.900 sampai mana ntar mentoknya di bawahnya? Atau langsung naik ke atas atau seperti apa bro? Bisa jadi 6.000 angka kecil nggak? 6.000-an kecil? Nah ini gue nggak mau nebak-nebak ya, tapi I don't think it's likely ya kalau 6.000 kecil ya. Karena sekarang ini menurut gue udah harga bagus ya. Oh ya? But then market ya, kita ngomongin market. Market itu bisa nggak rasional for a while. Jadi dia bisa selama beberapa waktu itu nggak rasional gitu ya. Jadi ya kita makanya jadi investor itu yang paling penting itu apa? Sabar gitu ya. Jadi kita punya pengetahuan sebanyak apapun ya. Kita networknya sebanyak apapun ya, kita tahu insider gini-gini, kalau kita nggak sabar percuma gitu kan. Jadi harus sabar karena memang
kita harus mengerti bahwa market saham ini volatile gitu, dan volatility is the price that we have to pay. Kalau lu nggak mau market volatile ya lu taruh duit aja di deposito. Oke. Ya kan? Deposito naik terus kan 3% kan, Ya, ya kan? kecil tapi. Naik terus ya, kecil. Makanya kalau di saham returnnya lebih besar, but you have to prepare for moment like this gitu kan. Makanya lu harus ngatur portofolio lu sedemikian mungkin supaya kalau market turun, portofolio ini turunnya lebih sedikit gitu kan. Dan kalau market naik, kita usahakan naiknya lebih banyak gitu daripada market gitu sih. Oh, lu punya ilmunya berarti ya? Iya sih Der ya. Pasti punya ilmunya Ya, lah. Orang member lu aja udah cuan berkali-kali lipat. Dalam waktu berapa belakangan ini? Cuan kali 2 lipatnya? wah, gua nggak tahu ya, itu kan beda-beda tiap orang ya. Oke. Cuman what we aim to do itu kita outperform index sih. Jadi gua nggak kayak di kontes lain ya, klaim ini member menggandakan uang gini. Enggak. Gua yang di Super Cuan Saham, gua cuma nge-share porto gua. Jadi ada porto gua yang di-share di situ, dan semua perubahannya itu gua share di situ. Oke. Dan itu semua bisa diakses secara transparan. Jadi orang bisa tahu gue beli saham apa, gue jual saham apa, terus porsinya berapa persen. Dan what we aim to do itu untuk beat the index gitu ya. Jadi kita nggak muluk-muluk kayak ini kita harus cuan segini dalam 1 tahun gitu kan. Karena kalau ada orang yang bisa klaim seperti itu, dia bisa mengadakan uang 3 kali misalnya dalam 1 tahun. Dunia investasi ini nggak ada yang pasti gitu loh. Karena gini, contohnya kalau market ISG ya turun, anggap aja ada apa, turun 40%. Ya masa porto kita bisa naik 200% gitu kan, nggak make sense. Pasti kita coba lebih baik dari indeks sedikit, tapi pasti kita susah untuk untung kan. Kalau misal anggap indeks turun minus 40%, ya kan. Kalau kita investor yang bagus, ya kita turunnya lebih sedikit daripada benchmark kita, daripada indeks gitu kan. Kita turunnya mungkin cuma 20%, indeks turun 40%. Nah, itu kan berarti kita berhasil sebagai investor. Tapi ya kebanyakan kalau orang Indonesia, kalau yang mereka beli saham-saham yang udah over value dan mereka FOMO masuk ya, terus masuk saham tanpa analisa yang jelas, itu ya most likely mereka nggak akan outperform indeks. Jadi misal ISG turun 40%, ya porto mereka lebih merah lagi, lebih kebakaran lagi. Mungkin minus 70%. Wow. Waktu kondisi IHSG turun dari 8.000 ke sekarang 6.000-an ini, kondisi porto lu gimana? Kebakaran nggak? Turun pasti turun ya. Oke. Tapi kita turunnya lebih sedikit dari indeks. Kok bisa? Ya karena pemilihan saham gua, bro. Jadi kita kan memang saham-saham yang other value, saham-saham yang bisnisnya kuat ya. Betul, lu share juga ke komunitas lu? Yes. Wah, ini nih yang gue butuhin nih guys. Ya. Cakep nih. Ya. Sampai juga di obrolan ini ya. Sebenarnya gue tipis-tipis, lu sambil ngobrol, tapi ingat ini kita lagi nggak nyaranin apa-apa. Tapi kalau mau belajar sama dia langsung aja bisa aja cek aja di bawah sebenarnya. Deskripsi udah gue cantumin. Intip-intip dikit boleh, tapi gue pastikan lu jangan buru-buru dulu. Lihat dulu obrolannya. Dan tadi udah gue sematkan soalnya sebetulnya. Mungkin ini disclaimer juga ya. Gue bukan, kalau lu ngarep kaya dari saham atau kayak gue menjanjikan sesuatu yang mirip investor lain, enggak ya. Kita semuanya di sini proper aja. Jadi gue mau kaya bro. Oh iya, pasti kaya kalau kita investasi dengan benar. Cuman kan ada proses. Jadi kita kaya, kita nggak bisa kaya instan. Investasi ini jelas bisa buat kita kaya. Apalagi kalau lu belajar compounding interest ya. Makanya kenapa banyak orang yang udah cukup umur itu yang duitnya banyak ya. Karena mereka investasi dan mereka mengikuti proses. Kayak Warren Buffett kan. Orang bilang Warren Buffett annual return-nya berapa sih? 20%. Jadi dia setiap tahun annual return-nya 20%. 20% dia bisa jadi investor terkaya di dunia. Gitu. 20% kan orang kadang mungkin kalau kita lihat versi para penjual mimpi di Indonesia, 20% mah apaan? 20% duit gua 10 juta, tahun depan cuma jadi 12 juta ya kan? 20% gitu kan. Apaan? Gua pingin yang 10 juta jadi 100 miliar gitu kan. Ada yang ngomong begitu ya? Ya kan banyak tuh yang marketingnya gitu. Oke. Tapi ya itu kan nggak masuk akal ya. Tapi balik lagi, investasi bisa buat kaya kalau kita konsisten. Jadi 20% kita compound selama 10 tahun lah ya. 10 tahun minimal, atau kalau bisa berpuluh-puluh tahun, itu udah pasti ya 20 juta itu udah jadi miliaran. Puluhan miliar, ratusan miliar bahkan. Gitu. Berarti jadi gue pun ya
kalau gue ngomongin gue posisi gue sekarang kan, gue bukan anak konglomerat atau apa ya. Cuman ya gue proyeksikan ini konservatif banget lah. Return mungkin 20% ya, atau mungkin sedikit di bawah 20%. Gue udah proyeksi, jadi kayak kekayaan gue tiap tahun ini bakal naik berapa gitu kan. Dan ya mungkin bisa lah, mungkin gue usia udah 50 ke atas, ratusan miliar atau 1 triliun ke atas bisa. Di situ letak financial freedom lo. Kalau financial freedom sih itu beda-beda tiap orang ya. Cuman gue suka investasi aja. Jadi kayak gue nggak mau istilahnya nggak ngapa-ngapain gitu, stres juga nggak sih bro. Jadi gue suka kerja, gue suka investasi terus sih. Kayak gue nggak ngelihat ada poin di mana mungkin gue harus stop. Tipe gaya-gaya lu ini adalah yang beggar gitu nggak sih bro? Beggar bisa, cuman itu bukan sesuatu yang kita specifically cari. Gitu. Jadi saham gue yang beggar mungkin yang gue share di Super Cuan Saham ya, itu so far ada 9. Itu gue share dari 2023. Kalau sebelum itu dari awal gue investasi mungkin sudah 20 kali ya, belasan lah. Boleh tahu gak sih bro? Ya lu tinggal disclaimer aja sih, maksudnya gue kepo aja sama ngomong-ngomong lu udah sertifikasi belum? Oh gue ada WMI ya, Wakil Manajer Investasi. Oke, ini aman nih di sini ya. Soalnya kan banyak juga yang mereka nggak punya sertifikat akhirnya, atau mungkin nggak berlisensi, apa istilahnya, sertifikasi lah ya. Ya, OJK sekarang lebih ketat soal ini bro. Jadi makanya kan kebanyakan sekarang influencer pada lay low juga kan ya, kayak mereka takut kena denda atau ya mungkin ada bisa masuknya ranah pidana juga sih. Gitu. Kan sempat rame tuh, gue nggak tahu dia bersertifikasi apa enggak. Orang saham juga sih. Cuma katanya dia sering banget nge-call pakai kode-kode, pakai inisial gitu. Akhirnya sempat rame sekarang di, gue nggak tahu udah sampai Bareskrim belum sih? Yang kena denda itu. Denda. Ya itu ya gue nggak mau sebut nama ya. Cuman ya itu kalau orang-orang udah tahu lah. Maksudnya dia maksudnya kalau orang udah lama di pasar saham ya kita bisa bedain lah mana orang yang ngepom-pom, mana yang bener ngasih edukasi ya, advice gitu, kita bisa bedain gitu kan. Ya kan memang jujur ya kalau sampai didenda itu ya kan berarti udah jelas ini orang pom-pom gitu loh. Oh, jadi malah gue pingin lagi lebih banyak lagi yang didenda bro. Kayak kan kemarin kayaknya baru 1 orang ya yang didenda. Gue pingin lebih banyak lagi supaya market kita ini lebih sehat. Kayak social media, finance, keuangan, investasi kita ini lebih sehat gitu loh. Jangan ngajarin orang kebelet cepat kaya terus akhirnya buat mereka rokat gitu kan. Itu kan efeknya kan pembodohan bangsa gitu kan. Jadi orang yang udah nabung ya, udah kerja keras, tiba-tiba duitnya hilang semua gara-gara kena pom-pom atau ya gara-gara dia investasinya nggak proper gitu kan, itu kan merugikan kehidupan. Sebenarnya pom-pom itu udah pasti salah apa gimana sih bro? Soalnya lewat influencer. Kalau secara legal ya, gue nggak tahu kalau secara legal. Cuman ya balik lagi gue sebagai manusia ya, kan kita punya kode etik ya. Kayak gue bilang nih, ayo masuk semua saham ini sekarang. Masuk, hajar kiri, hajar kanan. Gue punya barang nih, gue punya banyak banget gitu loh. Terus gue jualin waktu mereka masuk, itu kan gak etis gitu kan. Jadi itu kan ya ngerampok secara halus gitu loh. Gue gak tahu secara legal ini boleh atau enggak, ya itu mungkin urusan orang yang ngerti hukum. Cuman yang gak etis aja kan gitu kan. Dan ya banyak orang seperti itu di Indonesia gitu loh. Makanya gue juga kalau kan beberapa konten gue ini gue ngebongkar kan orang-orang yang sell out gitulah istilahnya, yang advice-nya nggak benar gitu kan. Dan ya yang nggak apa ya istilahnya memperbodoh literasi keuangan kita malahan gitu kan. Dan dia dapat persentase, dapat fee biasanya dari emiten. Buka aja bro. Ada mungkin yang dia kong kali kong sama owner. Ada yang ya udah karena dananya dia banyak banget ya dia gerakin sendiri gitu. Oke. Ngeri banget ya. Tapi yang di call sama dia palsu semua. Kebanyakan pasti saham-saham yang fundamentalnya nggak jelas gitu loh. Kayak perusahaan yang rugi ya dia ruginya puluhan miliar gitu, tapi dibilang ini perusahaan bagus lah. Lu aja rugi puluhan miliar, terus bisnis lu nggak jelas, bisnis ngapain gitu kan. Kok di call saham bagus gitu kan. Nah itu kan yang makanya kita harus jadi investor, kita harus ngerti, baca laporan keuangan,
lihat bisnisnya, atau kalau mau datengin tuh perusahaannya nih beneran ada nggak gitu loh. Lu datengin kantornya, lu lihat-lihat gitu kan. Oh, itu yang lu ajarin di Super Saham. Super Cuan. Ya, itu kita ada beberapa kali juga meeting sama emiten ya, kita coba pelajarin bisnisnya. Jadi dari emiten presentasi ke kita gitu kan. Cakep. Ya, jadi kayak bisnisnya ngapain. Gue kadang juga kalau bisa ya mungkin gue cek sendiri kayak saham perusahaan yang gue invest ini produknya seperti apa gitu kan. Kalau misal dia banking ya gue pakai sendiri aplikasinya. Gue datang ke cabangnya kayak lihat ini bagus nggak gitu kan. Karena lo investasi saham kan it's about owning a business kan. Cuman ya presentasi lu sedikit dan lu nggak punya direct control. Cuman balik lagi beli saham kan beli bisnis. Nah ini mindset yang orang Indonesia harus punya. Jadi saham ini bukan cuman tempat, cuman lu tuker trading ya, lu beli, lu jual cepat gitu. It's not gonna make you rich gitu loh. Kalau lu cuman trading receh gitu kan, dan lu cuman beli karena alasan yang nggak jelas gitu kan. Jadi alasan yang jelas itu adalah sektor real atau corporate actionnya atau industrinya lagi sehat apa enggak? Kalau sektor bisa apa aja, bro. Jadi sektor bisa apa aja. Yang paling penting ya fundamental bisnisnya, laporan keuangannya gimana, dia menghasilkan laba nggak, labanya growing nggak, asetnya banyak nggak, dia punya sistem utang gimana, sistem pendanaannya gimana, ya kan? Ada perusahaan dia mungkin lebih hati-hati, dia ngambil utang, ada yang dia nggak mikir ngambil utang terus pendapatannya nggak cukup buat bayar, akhirnya bangkrut gitu kan, bangkrut dia saham jadi nol kan, gitu kan. Jadi ya kita lihat banyak aspek lah. Mungkin mulai juga produknya juga kita lihat ini jualan apa sih, kayak gue suka nggak produknya, terus produknya di positioningnya di market gimana, jadi kita do SWOT analisis gitulah, banyak lah. Oke. Jadi menurut lo yang bagger itu yang lo pegang sekarang posisi 9 apa aja bro? Oh itu kebanyakan kita udah jual yang bagger. Apa aja? Boleh tau nggak? Emiten deh. Banyak ya, gue itu jadi ada yang IPO ya, cuman IPO mungkin gua nggak hitung lah ya. Oke. Tapi yang bagger itu biasanya yang sama aneh-aneh, yang orang nggak pernah dengar. Mungkin aneh-aneh di sini bukan konotasinya jelek ya. Kadang ada yang saham orang nggak pernah dengar, tapi sebenarnya fundamentalnya bagus gitu. Apa contohnya? Kayak ini yang gue kemarin udah jual ya. Dan ini maksudnya disclaimer on, bukan berarti gue masih ada di Porto atau gue ada di Porto ya itu. Kalau mau lihat langsung ya di Super Cuan Saham aja. Tapi ada Elite itu, kodenya Elite itu kita bagger ya. Kita bahkan kita bagger 2 kali di saham itu. Jadi gue sempat beli itu saham di beberapa tahun lalu ya, dia naik, gue jual, terus dia sempat turun lagi, gue beli lagi di bawah, dia naik sampai bagger lagi, gue jual lagi. Gitu. Ilmu nih guys nih, analisanya nih Super Cuan oke juga nih berarti bro. Dan Wismilak itu pernah bagger juga, kodenya WIM, perusahaan rokok. Iya. Nah, tapi ini bukan syariah ya. Gua sih nggak ambil ya, itu urusan lu ya. Gua ngambil rokok. Gua boleh dong suggest dong bro. Bank syariah atau perusahaan syariah. Kira-kira di IHSG 6.000-an ini, 6.900-an ini gue masuk di mana bro ya? Maksudnya lu mau yang saham syariah gitu kan? Enggak, ya pokoknya bukan rokok sama bank konvensional misalnya. Ya. Kalau ngomongin bank dulu, gue lumayan suka si BRIS ya, Bank Syariah Indonesia, kodenya BRIS, BRIS. Itu gue lumayan suka di harga sekarang. Masih ada posisi lo? Gue sendiri, gue pribadi ya, gue nggak ada posisi di situ. Kenapa lo bilang itu karena gue sudah punya saham banking 3 lainnya gitu kan. Tapi kalau anggap aja nih, gue investor syariah, gue mau saham syariah, mungkin gue bakal ambil BRIS karena gue liatin dan gue cukup suka. Oh oke. Gue nggak ambil aja karena sudah punya saham bank lainnya, dan kan gue memang nggak invest yang syariah only ya, maksudnya nggak syariah juga nggak apa-apa gitu. Jadi BRIS, BRI syariah. Yes. Ya itu BSI. BSI syariah. Yes. BSI syariah, BSI syariah ya. BRIS, Bank Syariah Indonesia. Yes, Bank Syariah. 2070. Ya, 2000-an lah. Oke. Dan paling
Kalau yang non syariah ya pertambangan itu kan maksudnya Bisa yang jadi kan pertambangan ada syariah juga. syariah ya, yang syariah maksudnya itu Oke. pertambangan itu kan bisa jadi opsi juga. Apa? Gue mau to the point aja, Vin. Apa ya yang gue suka ya sekarang ya, ini basically bukan financial advice juga ya, dan posisi gue ya gue nggak share ya, gue beli di berapa dan lain-lain. Adaro gue suka. Adaro dua-duanya ya, yang ADRO ya. ADRO sama ADI gue dua-duanya suka gitu. Dan tapi gue udah sering sharing sih. Terus dari beberapa waktu di sosmed gue sih bahwa gue suka dua saham ini. Jadi Adaro kalau sekarang 2.500 cocok tuh. Kalau gue sih masih suka ya. Balik lagi tergantung masing-masing orang gimana. Bakal sampai berapa? Nah itu nggak ada yang tahu gitu kan. Kira-kira analis lu di super cuan 3.000, 4.000, 5.000. Lu nggak call itu kan? Masuk di berapa, lepas di berapa ya? Enak dia nih. Lepas di berapa itu tergantung ya. Karena kita lepas di berapa itu kan laporan keuangan ini kan berubah-ubah terus ya. Tiap quarter kan mereka publish laporan keuangan. Oke. Jadi pun secara target sebenarnya kita bisa berubah-berubah gitu loh. Jadi kalau prinsip gua di value investing, kalau laporan keuangan udah jelek, nah itu gua jual gitu sih. Jadi nggak ada target fix gitu sih. Misalnya itu berubah-berubah. Iya, gua sama yang lagi nonton nih punya budget 100 juta. Contoh aja nih. 100 juta itu kira-kira disebar atau fokus all in satu emiten? Disebar lah. Disebar. Ya, gua bukan tim all in ya. Itu kan karena all in itu sangat berbahaya. Ya, kalau kita ngomongin all in itu kan gini, pertama kayak kita all in ya, kita anggap aja all in ke bisnis sendiri mungkin oke ya, karena kita ngontrol bisnis kita sendiri kan. Kalau di saham kan kita bukan controller, kan kita bukan someone who runs the company, ya kan. Ya juga invest aja gitu. So ya kita jangan all in lah, gitu kan. Logika dasar ya kan. Makanya kan, gue nggak tahu sampai apa. Kemarin kan sempat ada beberapa influencer juga kan nyaranin all in gitu. Sekarang kan mungkin OJK udah mulai agak ketat itu, mereka udah nggak ngomong itu lagi kan. Sekarang bahasanya diversifikasi gitu kan. Dulu katanya diversifikasi nggak bisa kaya. Ya diversifikasi bisa buat lu kaya gitu kan. Yang pasti diversifikasi bisa buat tuh nggak rungkat gitu kan. Makanya kita diversifikasi tapi harus yang benar juga. Jadi harus apa ya? Lo kalau diversifikasi tapi saham-saham lu jelek semua ya kan sama aja. Gitu. Jadi 100 juta disebar misalnya berapa? Dibagi 5 gitu. Iya, mungkin 5 sampai 10 sweet spot sih menurut gua kalau 100 juta. Yes. Berarti kalau 5 itu kan 20 juta. Yes. 5 sampai 10 berarti ada yang 10 juta dong. Yap. Ya, dan alokasinya tergantung conviction kita. Jadi alokasinya nggak mesti sama semua ya. Gak mesti kayak misal lu ada 100 juta ya 20 juta lu di satu saham. Kalau gua nggak. Jadi gua ada saham yang memang porsinya lebih gede gitu. Dari berapa tuh berarti? Anggaplah 10 ya. Dari 10. Cara lo itu di super cuan ini yang lo bagikan tips and trick ke teman-teman semua, yang by the way linknya ada di bawah teman-teman kalau lo mau belajar ya, karena gue mau coba serahin sama yang bener-bener aja. Karena berkali-kali banyak juga teman-teman yang media tuh dari tempat aduan, bro. Ya kan, bang, gue rungkat dari si ini, disebut aja namanya, bilang aduh. Pasti jarang kan yang bilang rungkat dari gue kan. Nggak ada iya mungkin. Lagi. Ini bukan karena gue ngomong depan lu ya. Nggak ada. Iya lagi. Karena ya kita benar-benar jaga risk management gitu. Iya lagi. Dan kita benar-benar ngasih tahu member kita investasi ini seperti ini. Jadi ini hal yang lo harus expect gitu kan. Dan kalau portofolio kita turun ya kita berharapnya kita mencobanya turunnya lebih sedikit dari market. Dan itu memang yang terjadi selama ini. Jadi ibaratnya outperformance kita ini datang saat market lagi turun. Jadi porto kita ini paling kuat saat market ini lagi turun. Wah, ini yang gue butuhin nih. Gitu. Jadi kalau market naik itu sebenarnya porto kita ini nggak naiknya mungkin bisa mirip market, bukan kayak yang exponential gitu. Tapi kita turunnya sedikit. Jadi makanya wealth kita ini apa ya istilahnya terjaga gitu loh. Dan ini kan yang membuat Warren Buffett kaya, karena dia bisa konsisten 20% annual return meskipun kelihatannya nggak luar biasa ya. Tapi waktu dia market turun, dia turunnya lebih sedikit dari market. Gitu kan. Anggap nih, karena gini, ada prinsip namanya
loss aversion ya. Contoh, misal lu punya 10 juta. Lu kehilangan 5 juta. Berarti kan lu minus 50% dong. Ya kan? Sekarang duit lu jadi 5 juta. Nah, 5 juta, lu mau ke 10 juta, harus gain berapa persen? 50% lagi nggak? Gue pernah tahu nih. Ini gue dapat dari lu juga ya? Enggak. Bukan 50%. Harus gain 100%. Harus 100%, betul. Karena lu udah loss 50%. Betul. Iya. Jadi, banyak orang salah kaprah tuh. Berarti harus ngejar 50% lagi. Iya, it's not equal. Kalau lu dapat 50% lagi dari modal lu yang sudah 5 juta kan 7,5 juta gitu kan. Iya. Jadi makanya investasi ini paling penting, don't lose money. Ya kan. Jadi kalau saham yang resikonya terlalu tinggi kan kadang banyak banget yang nanya gue, memang itu dari dulu ya. Masuk saham ini enggak. Kebanyakan yang ditanya itu saham yang sudah overvalued parah. Gitu. Jadi ya gue bilang enggak lah gitu kan. Loh, dia dapat dari siapa? Kan mungkin dia lihat di sosmed ya, saham-saham yang nge-hype itu ya saham-saham yang memang itu kan yang naiknya kenceng, overvalue, udah bisnisnya mungkin kurang jelas gitu kan, yang naiknya kenceng. Orang-orang itu nggak tahu, orang Indonesia kenapa ini suka lihat yang udah naik kenceng gitu loh, kayak naik kenceng ini dikira bakal naik kenceng terus. Gitu kan. Bagus nih. Gue juga bingung, kayak kalau udah naik banyak ya ngapain lu beli gitu kan. Kalau udah kemahalan ya ngapain dibeli. Nggak usah tanya lagi. Ya enggak jawabannya. Oke. Gitu berarti kan ukuran lu adalah apakah maksud lu adalah yang bukan overvalue, yang memang udah trust, ini gara-gara sosok yang harus ada personal branding ya? Enggak juga? Maksudnya? Kayak tadi kan lu sebut Adaro. Ya. Atau gue gak bilang BSI ya, tapi ya mungkin grup-grupnya lainnya. Bakri deh, Bumi misalnya. Menurut lo gimana? Ya, gue belum liatin banget ya. Cuman dari segi valuasi ya, gue kurang suka sih. Maksudnya dari screening awal aja dia udah nggak masuk sih. Jadi ya gue nggak akan lihat dia lebih dalam gitu kan. Karena kan banyak banget saham ya di market ya. Kalau kita benar-benar liatin satu-satu kelamaan. Jadi kita harus ada sistem screening gitu kan. Kita screening saham yang memang harganya sudah nggak masuk akal, ya udah jangan kita lihat karena buang-buang waktu gitu kan. Oke. Ukurannya nggak masuk akal itu gue masih bingung sih bro. Kayak misalnya bisa jadi dia naik lagi kan kita nggak tahu. Beda-beda tiap industri. Jadi contoh nih, misal kasih solusi solusi adalah sebuah perusahaan media gitu ya. Misal nih laba lu 1 tahun laba lu 10 miliar ya. Contoh doang ya. Terus perusahaan lu ini market cap-nya itu anggap aja 1 1 triliun. Perusahaan lu ini 1 triliun. Jadi jumlah saham yang beredar dikali harga saham perusahaan lu, ini jadinya 1 T. Itu kan kita dapat market cap dari situ. Karena market cap kan nilai perusahaan kan. Jadi valuasi perusahaan ibaratnya. Kan berarti price to earning ratio lu itu 100. Price to earning ratio ini apa? Itu laba berapa tahun laba harus dikali supaya dia bisa mengcover seluruh nilai perusahaan lu. Gitu kan. Jadi kalau laba lu 10 miliar supaya dia ke 1 T kan dikali 100. Iya. Ya nggak masuk akal dong, ya kan? Kelamaan lah gitu kan. Kapan kayaknya nih. Iya, jadi ini perusahaan 1 T dia cuma ngasilin 10 miliar. Laba bersihnya 10 miliar 1 tahun gitu kan. Jadi ibaratnya kalau lu mikir simpelnya banget kayak lu pedagang kaki 5, lu balik modalnya 100 tahun lagi. Waduh, nggak menarik kan? Ya nggak menarik gitu kan, sudah terlalu overvalue. Itu makanya penting. Apa dia bisa naik lagi? Ya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Balik lagi itu kan banyak manipulasi pasar, tapi ya gue udah jauh-jauhin yang seperti itu. Kita pilih saham itu di hal yang kita bisa tahu dan kita analisa aja. Kalau kayak apakah saham ini bakal dimanipulasi atau enggak, itu kan nggak ada yang tahu. Jadi ya gue udah nggak jauhin lah kayak gitu-gitu. Oke, balik ke 100 juta tadi misalnya disebar ke 10, yang maksud lu adalah yang gede-gedenya itu adalah paling lu fokuskan untuk 20 juta sendiri. Anggaplah kan kalau rata kan 10 juta. Ya. Ini pakai contoh kasus 100 juta ya guys ya. Ya. Kalau rata 10, tadi kan lu saranin 5-10 emiten. Berarti kan 10 juta sampai kali 10. Nah cuma kan kata lu kan jangan rata-rata amat. Bahasa guanya begitulah simpulinnya. Berarti ada 3-5 kali ya yang jagoannya gitu maksud lo? Yang 20 juta sendiri. Iya. Kalau di porto gue sekarang kayaknya gitu. Ya, jadi ada 4 saham lah yang secara porsi ini lebih besar.
Itu ada dasarnya nggak sih bro? Kenapa 4, kenapa Ada. 6? Oh ada ya? Ya karena conviction kita lebih besar gitu loh. Hmm. Jadi perusahaan ini kita rasa lebih bagus ya secara kualitas, secara produk, secara valuasi, secara fundamental. Ya kita invest lebih banyak gitu ya. Kalau memang kita nggak terlalu yakin, maksudnya kita tahu oh ini perusahaan bagus nih, potensinya besar. Tapi kita nggak tahu nih resikonya sebesar apa gitu ya. Kayak ini bisnisnya ini agak mungkin beresiko gitu ya. Dan ini perusahaannya masih kecil. Gitu kan, itu beresiko. Jadi kita taruh porsi lebih sedikit gitu. Misal 5% doang instead of 20% ya di porto. Nah, bisa gitu. Bro, lu berani nggak katakan bahwa dari 10 ini, gue pengen seteknis ini ya, biar teman-teman juga akhirnya nggak salah pilih gitu kan, apalagi sekarang banyak banget influencer keuangan ya, meskipun gue apresiasi dari ketua OJK yang baru ya, Ibu Kiki ya. Ya kan, beliau juga kan tadi juga udah statement ya, OJK pelototi influencer, promosi produk keuangan saham bisa kena sanksi. Nah maksud gue adalah, gue nggak tahu, ya teman-teman mungkin juga bantu screening juga sih ya. Bukan berarti yang duduk dikasih solusi juga langsung lu telan mentah-mentah juga gitu ya. Gue disclaimer nih. Karena mereka-mereka udah pernah gue undang juga gitu anyway bro. Nah makanya gue pengen tahu dulu. Biar teman-teman ngukur bahwa kenapa lu landasannya pilih yang itu. Jadi gue tahu nih gitu. Nah dari 10 tadi misalnya kalau versi lo, meskipun not financial advice, 4-nya apa, 6-nya apa bro? 4 yang lu fokuskan di angka besar, 20%-nya dan 5%-nya piyik-piyiknya tuh, lu berani ngomong gak sih bro? Wah ini ya mungkin ya kode sahamnya gue nggak sebut ya. Cuman Industrinya aja deh. industri hampir semua gue ada sih. Karena portofolio gue ini lumayan diversified ya. Tapi Apa karena dana gue lumayan gede juga. Kalau 100 juta mungkin gue saranin 5-10 aja. 5-10. Yes. Tapi bisa ngebut nggak angka 100 juta ini? Di luar dari mindset cepat kaya deh, jangan itu dulu deh. Yang penting cuannya yang benar-benar signifikan. Bisa. Karena kan, tapi balik lagi, investasi ini kan tergantung capital yang kita masukin kan. Ya kita investasi ya jangan berharap 100 juta ini bakal jadi puluhan miliar dalam waktu dekat gitu lah ya. Kecuali lu memang nambah capital lah ya kan. Setahun. 6 bulan deh. Kita balik lagi, itu kita cuman bisa outperform the market. Jadi misal nih, IHSG naik 20%. Ya dari porto kita aiming untuk outperform itu tadi. Jadi misal kita 30% nih returnnya gitu kan. Kalau IHSG turun ya kita turun lebih sedikit gitu. Balik lagi, efek yang paling dirasain itu teman-teman kalau udah investasi selama at least minimal 5 tahun. Itu compoundingnya bakal kerasa gitu ya. Jadi mungkin porto teman-teman udah bisa double atau triple di situ sih. 5 tahun ya. Iya. Berarti 6 bulan itu 6 pertumbuhannya berapa persen? Sangat singkat. Kita nggak tahu karena market kadang bisa naik cepat. Dia bisa naik cepat, dia bisa turun lagi ya. Tapi average annual return untuk pasar saham itu ya di sekitar belasan persen. Kalau pasar saham Indonesia ya, sama S&P itu sekitar segituan juga. Jadi belasan persen, 13% ya, 11-13%. Berarti S&P 500 lebih besar daripada BCA. Oh, indeks saham ya. Well, BCA lebih tinggi lah harusnya. Oh, bukan S&P 500 itu lebih besar. Karena BCA ini baru-baru ini aja kan turun ya. BCA ini baru-baru ini aja turun tapi selama beberapa dekade terakhir BCA ini salah satu one of the best performing stock lah di Indonesia gitu. Jadi ya nggak mungkin dikalahin S&P. Kemarin kan pernah rame juga tuh. Ada yang gue benerin kan faktanya. Dia tahu lah dia ngomong S&P lebih tinggi dari BCA, ternyata dia ngitung-ngitung terus salah kan. Akhirnya gue benar dan sekarang orang-orang baru pada sadar gitu loh. Ya makanya gini kita ini harus menambah literasi. Jadi sebagai orang Indonesia kita harus menambah literasi supaya kita nggak ketipu sama orang-orang yang cuma modal flexing gitu loh. Tapi nggak ada substansinya gitu kan. Kenapa dia berani katakan bahwa S&P lebih besar daripada BCA? Pasti kan dia juga pasti berdasarkan ilmu yang dia pahami. Bisa jadi nggak ngitung, bisa jadi nggak riset, bisa jadi asbun gitu kan. Oh, ya kan? Oke. Ya kan? Sekarang kan orang Indonesia kan orang kelihatan kaya dikit, pamer mobil, dia ngomong apa semuanya dianggap benar. Padahal itu kan nggak gitu kan. Oke. Ya kan. Tapi menarik ya, 11% 6 bulan. 100 juta jadi 110-an ya? Itu kalau return market secara annually dalam
since inception ya, dari awal ya. Tapi Mungkin ada nggak terkadang 100 juta tadi benar-benar terbang dalam waktu terbang itu singkat? kalau duit lu ke compound gitu kan. Ya kecuali lu main judi ya, lu main judi all in di satu saham, Oke. saham gorengan, terus tiba-tiba lu hoki naik banyak banget gitu, atau mungkin lu yang gerakin harga gitu ya. Tapi kalau mau investasi dengan benar ya harus nunggu, bro. Gitu. Jadi kan mungkin konsep compounding ya. Ya. Jadi misal nih, tahun pertama return lu 20%. Anggap aja 100 juta. Kan 100 juta jadi 120. Ya kan? Terus tahun kedua return lu 10%. Misal ya 10% ya, ini market lagi kurang bagus jadi cuma 10%. Kan 10% itu kan bukan 10 juta lagi. Ya kan? 10% itu jadi 12 juta karena modal awal lu sekarang 120 sudah naik gitu. Iya. Jadi ini nanti digulung itu mungkin tahun ke-5, tahun ke-10 ya. Di atas itu cepet banget kegulungnya. Jadi lu bakal nggak ngerasain nih kayak porto lu double-doublenya cepet gitu ya. Jadi tiba-tiba aja mungkin udah jadi beberapa miliar gitu. Itu didiemin Perlu atau lu sabar. gulung lagi? Oh ya, kita gulung lagi. iya, Kita enggak, jangan tarik dari portofolio kita. Jangan tarik dari awal ya. Berarti 120 juta masuk lagi 120 juta putar lagi ya. Iya, kita biarin di portofolio terus. Malah ya kan ini kalau lu mau kaya ya lu jangan narik duit dari porto investasi lu biarin aset ini bertumbuh terus sampai memang mungkin ya tapi nggak tahu lagi ya, tiap orang beda-beda kebutuhan finansialnya. Mungkin kalau kepepet ya udah tarik duit aja. Cuman kalau enggak ya jangan pernah narik uang dari porto saham gitu kan. Kita ya masukin ke saham lain yang lebih bagus, atau ya mungkin kita simpan cash sedikit ya di porto kita, yaitu that's fine. Tapi ya cash itu kita juga nggak keluarin dari sekuritasnya. Kita tetap di situ, cash itu untuk kita supaya siap kalau ada harga saham kalau ada saham yang tiba-tiba harganya jadi bagus gitu kan, kita bisa langsung beli. Dampak dari Iran sama Amerika ini ke bursa saham kita gimana, bro? Apakah ini bagian dari turunnya 6 ribuan itu gara-gara itu? Hard to say ya. Tapi menurut gua nggak terlalu ngefek, karena yang lebih ngefek tuh MSCI kemarin sih, yang sorot soal transparansi kita. Kalau BBM mungkin itu gimana? Ya, maksudnya Iran Israel mungkin ngefeknya kan ke BBM ya. Mungkin itu lebih ke makroekonomi Indonesia ini ke depannya mau gimana gitu kan. Karena kan harga BBM kita kan nggak naik ya, bro. Nah, itu efeknya apa, bro? Gue penasaran deh. Ya kita bahas aja boleh nggak? Jadi alasan Pak Prabowo ini tidak mensubsidi atau mungkin bareng sama Pak Bahlil gitu ya, rembukan akhirnya memutuskan bahwa BBM kita nggak naik. Nah, itu subsidi dari mana dan efek ke bursa seperti apa dan apa yang jadi korban jika ada? Jadi kenapa BBM kita nggak naik itu ya, karena pertama BBM kita disubsidi gitu ya. Jadi kita mengeluarkan anggaran untuk itu kan. Dan BBM kita yang non subsidi juga itu sebenarnya juga disubsidi istilahnya gitu. Jadi ini kan perbedaan. Jadi minyak mungkin gue jelasin dari awal ya. Minyak itu kan komoditas global. Jadi ada harga globalnya kan. Karena perang Iran sama Israel, penutupan Selat Hormuz dan lain-lain. Minyak kan naik lumayan banyak. Jadi naiknya 50% lebih loh. Tahun ini aja. Jadi tahun ini baru jalan berapa 3 bulan itu udah naik 50% lebih. Jadi kan drastis banget kan. Tapi BBM kita nggak naik ya karena disubsidi. Karena kalau minyak dunia harganya naik, kan minyak dunia kan bahan dasar BBM ya. Gitu kan. Jadi belum biaya ngeprosesnya dan lain-lain sampai kita bisa ada di pom bensin, kita bisa ngisi ke mobil kita, itu kan ada cost-nya semua. Nah, selisihnya itu disubsidi sama pemerintah kita. Jadi untuk BBM yang subsidi itu pakai APBN, anggaran APBN. APBN itu ya ibaratnya negara ini ngeluarin uang untuk subsidi BBM kita gitu kan. Makanya kita defisit, dampak dari BBM kita nggak dinaikkan, defisit kita semakin besar. Defisit itu apa? Jadi negara ini ada yang namanya pendapatan ya. Jadi negara ada yang namanya pendapatan, ada yang namanya pengeluaran gitu ya. Jadi pengeluaran ini ibaratnya lebih besar daripada pendapatan. Nah, ini namanya defisit. Jadi kan makanya kalau lu sering lihat berita Indonesia defisit berapa ratus triliun. Nah, itu artinya dari situ. Pendapatan kita dari pajak, dari BUMN, ya utamanya dari pajak ya, pendapatan negara dari pajak utamanya. Itu
lebih rendah daripada pengeluaran kita. Pengeluaran kita buat apa? Ya buat bangun sekolah, bangun jalan. MBG. Iya betul, MBG. Sama ya itu tadi, subsidi BBM. Oke. Karena ya nggak ada tiba-tiba duit jatuh dari langit, bro. Kayak kenapa di negara lain BBM pada naik? Ya karena di negara lain harga BBM mengikuti harga minyak dunia kebanyakan. Gitu. Berarti kita termasuk hebat nggak? Bisa nahan nggak ada kenaikan BBM? Well, hebat atau enggak itu nggak ada, lebih ke gue nggak tahu ya. Ini pilihan yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi mereka lebih milih untuk menambah defisit daripada menaikkan harga BBM gitu kan. Nah defisit ini memang agak tricky ya. Ini mungkin ada argumen bahwa kan kalau defisit kan semakin gede kan defisit kita nambah terus kan. Jadi utang kita ini nambah terus setiap tahun. Kan namanya defisit. Defisit kan nambah utang kan. Jadi utang kita nambah terus kan. Kalau kita ini misal nih kasih solusi pendapatannya, gue kasih solusi lagi. Ya boleh aja, orang contoh kasus. Pendapatannya misal 20 miliar ya, satu tahun. Pengeluarannya lu bayarin kru lu, bayarin sewa tempat, pengeluarannya 30M. Iya defisit. Iya, 10 miliar. Cashnya nggak ada. Iya, berarti lu ngutang dulu 10 miliar ini, 10 miliar. Tahun depan lagi, defisit lagi, ngutang lagi. Utangnya sama IMF? Nambah terus. Utang sama siapa? Kan bisa ngeluarin surat obligasi negara. Oh iya deng. Gitu kan. Surat berharga negara, iya benar. Tapi ada argumen juga bahwa utang negara ini tuh nggak sama dengan utang personal atau bisnis atau korporasi. Karena Amerika juga melakukan hal yang sama. Amerika kan defisit terus. Jadi mereka defisit terus juga. Jadi utangnya itu semakin numpuk. Makanya kan kadang lo lihat berita, oh utang negara Amerika Serikat, utang Indonesia mencapai berapa ribu triliun gitu. Oh amountnya benar-benar fantastis gitu kan. Kayak wah emang ada duit sebanyak ini gitu kan. Kita mikir gitu kan. Jadi ya itu namanya defisit. Jadi ada argumen bahwa utang dari pemerintahan ini tuh berbeda dengan utang personal, korporasi, bisnis, dan mungkin harus bisa nggak dibayar gitu ya. Tapi ini gua nggak ngerti juga ya. Tapi kalau utang ini anggap aja mau dibayar, ya kita nggak boleh defisit, kita harus surplus, ya kan? Surplus dari mana? Ya kita naikin pendapatan. Naikin pendapatan gimana caranya? Naikin pajak. Ya kan? Pajak kita naik kan, pendapatan negara naik. Pajak yang anggap aja rata-rata, misal ini contoh kasar banget, pajak kita yang 5%, ya kan, kita naikin jadi 10%, oh pendapatan negara naik 2 kali lipat kan. Ini kalau komponennya cuma pajak ya ini contoh-contoh bego lah. Ya gitu. Jadi ya kalau kita mau melunasi utang kita mau nggak maksudnya kita utang negara mau dilunasin, kita nggak defisit lagi, kita surplus terus sampai utang kita lunas. Ya anak cucu kita yang harus menanggung. Gitu piutangnya lagi kemana ya? Kalau negara berhutang? Ya kan mereka bisa nerbitin obligasi, surat utang negara gitu. Iya, misalnya negara berhutang. Berarti kan ada yang ngutangin kan lewat surat berharga negara, obligasi. Nah, di sisi yang sana yang kita coba ngutang sama tersebut gitu ya. Nah, itu dia kan punya piutang kan? Utangnya kita kan jadinya kan. Itu berarti ditagihnya sama siapa, itu aja sih poinnya. Tergantung perjanjiannya gimana gitu ya. Jadi kan negara ini kan punya pengeluaran. Iya. Ya kan? Iya. Ya, mereka kan ada likuiditas, ada BLT gitu kan, pengeluaran dia. Ya mereka nerbitin obligasi lagi. Gitu kan. Cetak duit lagi. Cetak tipis-tipis inflasi. Tapi untuk kemaslahatan itu gue nggak tahu kebijakannya Bank Indonesia gimana ya di situ. Tapi kalau mau ngutang lagi ya kita nerbitin obligasi gitu kan. Iya sih ya. Jadi nerbitin obligasi, itu kita kan negara kan dapat uang fresh kan dari obligasi itu. Tapi ya APBN naik juga karena kenapa? Dia harus bayarin bunga obligasi ini. Oh iya. Jadi tiap tahun kan keluar duit lagi buat bayarin bunga obligasi kan. Gitu. Oh iya, Deng. Jadi yang ngutang ini nerbitin obligasi itu solusi yang bagus buat negara dapat dana cepat, tapi juga ya itu tadi utangnya tambah banyak. APBN 3.300 ya, 3.500. Oh, gua nggak tahu angka pastinya berapa. Ya, segitu. Cuman ya kita defisit lah pasti. Tadi lu bilang bahwa kalau kita nggak naikin BBM, ujung-ujungnya pasti kan ada subsidi yang mana nantinya
sebetulnya kita utang Kerugian negara. dan Iya. kerugian negara era negara mempajakkan lagi tambahan. Nah, berarti nanti Belum suatu tentu. saat akan ada surprise bahwa akan pajak naik gitu, Bro. Maksud lo gitu? Gua nggak ngomong gitu ya. Maksudnya belum tentu. Jadi intinya pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan. Iya, tapi tadi kan masalah pajak, gue coba concern ke situ deh. Jadi pajaknya itu yang dimaksud dengan Itu lebih ke cara supaya kita nggak defisit. Cara supaya kita nggak defisit kan meningkatkan pendapatan Oke, negara. tapi belum tentu nantinya akan ada tiba-tiba tentu. surprise moment pemerintah kita akhirnya kayak pajak barang mewah, kayak misalnya pajak orang-orang Belum tentu. kaya. Karena bisa aja ya dari pemerintah ya udah kita defisit terus nggak apa-apa kok. Kita ikutin aja Amerika nih. Iya, iya. Amerika kan defisit terus ya, utangnya tambah-tambah terus. Ya kita ngikutin aja negara terbesar di dunia. Cuman ya ke depannya gimana, siapa yang harus membayar utang ini? Nggak ada yang tahu. Oh, Gitu kan. mantep nih. Gue jadi ilmu baru lagi ya. Berarti kalau pasar modal kita gimana tuh, Bro? Mengenai ya Iran, Israel tadi atau negara berhutang atau ya gitu-gitu, gue pengen tahu sih sebenarnya sih. Gitu. Ya mungkin itu ya, mungkin mempengaruhi sentimen juga kali ya. Iya. Sentimen kalau pendapatan negara nggak terlalu besar, pengeluarannya gede banget, defisit gede banget, itu kan berarti negara yang kurang efisien kan, gitu kan. Kayak kemarin kan Donald Trump kan itu sempet ya waktu awal dia menjabat kan dia ngeluarin itu kan, dia bangun departemen baru kan, Department of Iya. DOGE, namanya DOGE, Governmental Efficiency kalau nggak salah. Emang Itu kan- Elon Musk itu kan? Iya, sama Elon Musk. Tujuannya kan untuk mengurangi defisit. Iya. Ngurangi defisit itu gimana? Jadi pengeluaran yang nggak penting dikeluarin. Pengeluaran yang nggak penting ini ya bisa jadi kayak ada lembaga-lembaga pemerintahan yang sebenarnya nggak, fungsinya ini nggak jelas, dia cut. Ada mungkin orang udah meninggal dia tetap dapat duit pensiun. Nah itu kan pengeluaran negara juga, itu dia cut juga gitu sih. Nah ini kan Doge. Makanya ada koin kripto namanya Ya Doge. itu. Jadi efisiensi anggaran gitu kan. Karena ya ini jujur memang kita nggak tahu ya. Kayak apakah negara-negara kita, Indonesia, Amerika bakal membayar utang kita gitu loh. Nggak ada yang tahu. Tapi ya kan kalau defisitnya kita biarin terlalu banyak ya kan nggak sehat juga. Gitu Makanya ada yang bilang katanya emas naik itu karena negara-negara jadi pada borong emas, termasuk Amerika. Ada upaya, ada indikasi katanya disinyalir mau ngelunasin utang-utang negaranya dia. Makanya dia nggak borong emas. Gitu nggak sih? Oh itu kalau itu gue kurang tahu sih. Berarti aset yang sekiranya bagus saat ini atau buruk saat ini level dari 1 sampai 5. Kalau sekarang apa istilah influencer tuh? SABC apa? Tiring itu, tier. Ya nggak sih? S itu apa sih sebenarnya? Superb ya? Apa sih? Pokoknya ada S, A, B, ada level-level lah, grade-nya lah. Gue nggak tahu juga. Paling sih. atas apa, Bro? S. Kira-kira. Mas. Kalau lu tanya gue ya gue pasti pilih saham karena Paling ya, atas saham dibanding bukan emas. Aset. emas itu meskipun harganya sekarang anggap aja harga emas rendah, gue tetap nggak pilih emas bro, karena Store of value. karena emas itu store of value kan. Kalau gue pribadi gue suka aset yang produktif. Oke. Jadi kan kalau saham kan produktif, kita invest di perusahaan orang kan, perusahaan orang ini kan mereka employ pegawai, punya produk, ada Iya. kontribusinya ke masyarakat. Kalau gold kan purely store of value, cuman ya ada tempatnya lah di portofolio kita juga, makanya kalau emas mungkin turun banyak ya harganya, mungkin gue mau beli. Bisa turun banyak itu? Oh ya pasti bisa, karena kalau kita lihat historical return dari emas, ini kayaknya udah di track dari zaman kerajaan gitu ya bro. Itu nggak nyampe 10% dia per tahun historical return. Dan return emas selama 1 tahun terakhir itu mungkin udah gede banget ya, mungkin hampir 100% kali ya. Gitu. Jadi ya balik lagi, semua itu pasti akan kembali ke historical return-nya gitu kan. Jadi ya gua nggak mau main tebak-tebakan ya. Cuman ya balik lagi prinsip gua kan itu. Kalau udah over value gua nggak mau beli gitu lah. Kalau dalam 1 tahun udah naik banyak banget kan sudah over value. Jadi gua nggak mau beli. Kalau teman-teman masih mau beli ya silakan. Kalau tetap masih bisa naik ya gua senang lah buat kalian gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya kalau turun ya
persiapkan dirimu gitu kan. Kalau turun ya itu adalah sesuatu yang wajar karena ya historical return dari emas ini cuma 9%, bukan 100%. Oke, Gitu. berarti bisa jadi 1 juta lagi atau 2 juta lagi itu bro? Hani bilang katanya nggak akan mungkin. By Bisa. historical itu pun. Kata siapa nggak akan mungkin ya. Semua ini bisa terjadi ya. Apalagi kan kita ngomongin store of value ya. Gitu kan. 1 juta bro per gram. Emas itu bisa volatile ya. Kalau lu lihat chartnya dari tahun 1900, 1800-an bahkan itu udah ada chartnya. Itu emas itu dia bisa turun sampai 65%, 70% bisa turun. Gitu loh. Jadi lu invest 100 juta ya lu hilang 65% ya jadi 35 juta. Bisa. Namanya juga store of value, namanya komoditas gitu kan. Ini kan bukan duit di deposito atau surat berharga gitu kan. Ini kan emas. Emas kan komoditas. Komoditas seperti minyak, emas, perak itu ya volatile gitu sih. Tadi lu berani katakan lu akan masuk Bitcoin lagi, lu akan cicil Bitcoin lagi atau mungkin beli lah ya. Ketika Bitcoin hitungan lu adalah 50.000 US dollar. Kalau IHSG, lu akan nyerok sebanyak-banyaknya mentok di berapa, bro? Secara logis. Oh, gua dari sekarang udah. Oke. Ya, karena lu juga di Super Cuan atau di saham itu juga karena ya. ini udah bagus. Gitu. Oh, lagi bagus nih, cakep. Kalau turun lagi ya gua beli lagi. Oke. Kalau emas, gua jujur nggak terlalu ngeliatin ya. kira-kira aja. Karena balik lagi gua lebih suka Bitcoin daripada emas gitu kan. Wah, asik nih. Iya. Oke juga ada yang memiliki pemikiran seperti ini. Maksudnya lu baru ngelepas Bitcoin di harga rata-rata lu saat nyerok 31.000 US dollar. Dan persepsi gua ngelihat lu adalah bukan anti ya, tapi kayak lu lebih ke pro saham dibanding Bitcoin. Oke? Yes. Ini menguatkan argumen Iya, benar. gua terhadap lu ya. Ya. Tapi suatu sisi orang-orang fundamental saham malah ngelihat store of value-nya lebih suka Bitcoin dibanding emas. Maksud gue nih lu yang unik nih bro. Nggak maksud. Iya, karena Biasa anak-anak saham ke emas gitu loh bro. Tapi lu anak-anak saham yang ke Bitcoin kalau ketika Bitcoin disandingkan dengan emas. Jujur pertama kali gue nemuin nih orang kayak gini deh. karena apa ya? Lu suka yang lu suka volatile gitu ya? Enggak juga, enggak. Emas juga bisa volatile. Ya, emas bahkan bisa lebih volatile dari Bitcoin gitu kan. Ya, buktinya naiknya aja bisa 100% apa itu nggak volatile. Juga sih bro, tapi maksud gue adalah ada sebagian atau ada orang yang crypto bro sendiri aja, ada yang masih mengakui bahwa iya gue kriptomania nih, tapi gue harus akui bahwa emas memang store of value yang nomor pertama. Alasannya apa bro? Karena kayaknya jarang sih yang ngomong gitu sih. Ada bro, masuk gue sebut nama bro. Ada aja sih bro. Ya ada, gue gak bilang banyak. Oke. Ya, tapi ya karena fungsi dari Bitcoin sama emas kan sama aja store of value. Jadi gua pilih yang lebih simple, dan Bitcoin kan terdaftar di blockchain kan. Kalau emas kan ya kalau lu mau beli yang proper ya kan beli fisiknya kan. Terus lu harus simpen di brankas atau simpen di bank kan agak agak ribet ya. Kan kalau gua kan tipe orangnya sering pindah-pindah juga. Jadi kayak nggak bukan opsi yang bagus aja lah naruh duit di emas gitu sih. Jadi lebih suka Bitcoin. Dan kan gue lebih ngerti juga soal Bitcoin. Mungkin itu faktor juga. Kalau emas gue nggak terlalu pelajarin begitu dalam. Tapi kalau Bitcoin kan gue pernah jadi itu tadi cryptocurrency analyst kan. Jadi gue jauh lebih ngerti soal Bitcoin. Ya mungkin itu alasan utama sih. Oh oke, nice. Berarti paling bawah emas, atasnya Bitcoin, atasnya lagi saham. Ya bisa dibilang gitu. Reksadana? Itu dana darurat aja sih. Kayak reksadana obligasi pasar uang itu. Tapi itu bukan. Forex? Oh, Forex enggak lah. Forex buat apa? Forex kalau kita keluar negeri aja bro, kan kita tukar Forex. Oh iya. Kan itu trading Forex kan. Lu mau ke Malaysia kan lu tukar ringgit. Nah itu trading Forex. Itu trading Forex sebetulnya. Lu mau ke Europe tukar euro ya kan. Trading kan Forex kan. Ya itu trading Forex kalau mau liburan aja. Oh oke. Tapi berarti lu nggak di Forex ya? Terlepas dari ada yang mengisukan bahwa MetaTrader lah. Ya permainan pemilik lah di belakang layar lah, bisa diutak-atik lah. Intinya ya, ya banyak memang permainan seperti itu ya. Gue sering jelasin juga di video-video gue ya. Tapi maupun trading forex yang proper juga, apa ya? Dari pengalaman gue sendiri ya, dari data juga ya, banyak research publication yang bilang bahwa
kebanyakan trader itu rugi. Jadi investor sama trader itu secara statistik lebih banyak yang mana yang untung? Investor. Ya kan? Dan gue lihat di Indonesia, maksudnya fenomena orang yang sering trading itu ya dari apa yang gue amatin di sosmed dan di mungkin kehidupan sekitar gue, itu hidupnya nggak kemana-mana gitu loh. Jadi yang ngapain kita trading itu paling menguntungkan apa? Ya brokernya. Kan transaction fee-nya kan jadi gede gitu kan. Makanya kenapa sekuritas di Indonesia, broker-broker forex yang termasuk yang benar juga itu kan selalu nge-push orang nasabah untuk transaksi. Karena ya kan itu kan sumber duit mereka. Bukan nominalnya ya. Kalau semua iya percuma, lu saldo lu gede tapi jarang transaksi kan percuma. Kayak orang-orang ini sekuritas mungkin paling benci orang kayak gua kan, yang mungkin saldonya banyak tapi jarang transaksi. Kan duit ke mereka dikit. Mereka lebih prefer misal ada orang portonya 50 juta doang. Wah, dia tiap hari trading. Dia tiap hari aja tuh bisa beli saham 25 juta, dia jual lagi 25 juta. Itu setiap hari. Berarti kan 50 kali berapa? 30 ya, 1 bulan ya. 50 kali 30 berapa tuh? 1,5 M. 15 M ya? 15 M? Iya. Ya atau ya berapa lah. Itu kan komisi yang ke sekuritasnya kan lebih besar. Karena kan dari trading volume itu kan mereka kan ngambil 0, kalau beli 0,15, kalau jual kan 0,25 biasanya. Gitu kan. Jadi mereka ini suka banget orang-orang yang portonya receh tapi sering trading. Itu sumber duit mereka itu. Apalagi nyari IB ya. Itu beda lagi itu. Ya. Tapi ya itu mungkin penjelasan buat next video lah. Seru, panjang. Boleh. Teman-teman kalau mau belajar sama Alvin langsung ya. Gue suka yang basisnya fundamental, ya maksudnya baca laporan keuangan, prospektus. Jadi suka itu ya sekarang. Padahal kemarin-kemarin enggak. Iya lagi. Iya. Oke, betul. Gue akui. Lu nggak juga ya? Ya iyalah, kan gue pengamat sosmed. Siap. Ya begitulah kurang lebih. Lu belajar aja langsung sama Alvin di bawah ini ya. Lu tinggal klik aja. Lu perhatiin yang bener-bener ya teman-teman semua. Bro, nanti kita update lagi bro ya. Super Cuan lu bisa cek aja teman-teman ya. supercuansaham.id. Lu tinggal klik aja. Lu belajar di situ nih. Lu sendiri apa sama partner lu bro di situ bro? Kalau founder gue sendiri. Lu sendiri. Cuman ya gue ada tim lah. Sekarang mungkin 8-9 orang begitu sih tim. Membernya bisa naik berkali-kali, ya nggak berkali-kali lipat ya, tapi maksudnya dengan tanda kutip ya bukan arahan ya, apa bahasanya ya, suggest ilmu cara baca yang benar, laporan keuangan, corporate action apa segala macamnya gitu ya. Nah lu tinggal masuk ke situ. Nah yang kayak gini-gini teman-teman, jadi nggak serampangan. Tapi bener bro, ini sebagai penutup nih bro, gue gak usah sebut lah. Kenapa dia lagi ya yang menjadi aduan bahwa gue rungkat gara-gara belajar di sini. Dan bukan karena gue ngomong depan lo ya. Gak ada bro yang bilang kayak, bang speak up dong, bang ini dong. Tapi rata-rata orang itu gitu. Ya karena kalau di gue sih kebanyakan mungkin member gue itu juga orang-orangnya udah kefilter bro. Jadi bukan yang cepat kaya, bukan yang maksudnya atau literasinya kurang gitu ya. Kebanyakan itu orang-orang berduit yang mereka udah mungkin dia udah kerja di corporate juga, dia ngerti dunia gimana gitu kan, pangkatnya udah tinggi atau pebisnis, kebanyakan gitu-gitu. Jadi beda lah sama komunitas-komunitas lain yang mungkin ya gue nggak tahu membernya mungkin masih bocah, anak papi mami yang dapat duit banyak dari ortu gitu sih. Makanya jadi secara profile ya gue cukup bangga sih, maksudnya member-member gue bisa berkualitas gitulah. Mantap orangnya. Siap bro, nanti update lagi bro. Siap. Asik, puas banget gue hari ini. Detail-detailnya gue juga dapat, secara makro juga tadi sempet dapet ya. Ya pokoknya seru lah mengenai persahaman ini. Teman-teman tinggal klik aja link di bawah. Ya kalau lu pengen ikutin sebagai bukan anak-anak papi mami yang dikasih duit ngabisin duit orang tua doang. Lu belajar super cuan sama dia. Jadi cuan lu bener-bener super nih bro. Wis mantap. Gue curiga lu partneran sama Mario Teguh bro. Ada kata-kata supernya. Oh enggak lah. Siap. Kita kasih solusi.